Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Alhamdulillah Pak Ustadz, kita bisa bertemu lagi Pak Ustadz di Jumat Berkah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada beberapa beberapa mungkin minta pendapat dari Pak Ustadz. Pak Ustadz udah sering sekali datang ke sini dan kita berbincang-bincang masalah ini Pak Ustadz. Masjid Jami Al-Sa'adah saat ini sedang terus melakukan apa sih istilahnya itu renovasi pengembangan masjid dengan tujuan untuk melayani para jamaah yang datang ke masjid. Nah, ada beberapa yang sudah dilakukan, antara lain seperti ini, plafon ini seperti ini. Kedua, nanti kita akan membangun lagi Masjid Jami Al-Sa'adah, akan membangun apa lagi, partisi untuk dindingnya. Dan ada lagi untuk sholat Jumat Pak Ustadz, kita membuka, atau Masjid Jami itu, Masjid Jami Al-Sa'adah membuka tenda di luar. Itu sampai 6 tenda untuk menampung para jamaah Pak Ustadz. Nah, ini mungkin salah satu dari pelayanan Masjid Jami Al-Sa'adah kepada para jamaah, khususnya yang sholat Jumat, yang sholatnya di luar untuk tidak kepanasan. Nah, saya minta pendapat atau saran-saran kepada Pak Ustadz, apakah dengan pelayanan seperti ini terus kita harus terus meningkatkan pelayanan untuk para jamaah, khususnya tamu Allah. Nah, Pak Ustadz ya, minta pendapat Pak Ustadz dengan pembangunan seperti ini seperti apa, bagaimana menurut Pak Ustadz, dan apa saran-saran yang Pak Ustadz ingin sampaikan gitu terhadap mungkin pengurus Masjid Jami Al-Sa'adah Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang pendapat, ya insya Allah ada. Tapi kalau dibilang saran-saran, sepertinya Masjid Jami Al-Sa'adah ini sudah menjadi percontohan buat masjid-masjid yang ada di Sukmajaya. Baik dalam rangka pelayanannya kepada jamaah sangat luar biasa. Saya tertarik sekali dengan DKM dari Bapak Haji Edi, di mana rukun Islam itu 5 perkara. Di 4 perkaranya ada hampir semua masjid ada melaksanakan, seperti syahadat ada di dalam masjid, itu sholat setiap berjamaah, berpuasa, zakat. Tapi untuk haji ini mayoritas masjid belum melaksanakan. Ya, seakan-akan rukun Islam hanya buat pribadi saja. Itu menarik sekali buat saya. Artinya apa? Di Masjid Al-Sa'adah sudah mempersiapkan, ya, untuk memberangkatkan umroh, memberangkatkan haji dari para yang memang sebagai pelayan jamaah di Masjid Jami Al-Sa'adah. Itu kan luar biasa. Yang kedua, saya lihat dari semacam renovasi, ya, renovasi masjid, perubahan masjid. Ini juga salah satu dalam rangka kemakmuran masjid, dalam rangka kenyamanan bagi jamaah yang akan masuk ke dalam masjid. Nah, itu. Jadi hal-hal yang lain kalau menurut saya sih udah nggak perlulah kasih pemasukan, karena memang justru di Masjid Jami Al-Sa'adah ini sebagai percontohan buat masjid yang ada. Nah, cuma pesan saya yang pertama, selalu istiqomah, dalam arti apa yang baik ditingkatkan kebaikannya. Kalau menurut pengurus ada kekurangan, itulah yang harus dibenahi. Itu. Yang kedua, ya selalu istiqomah dalam amanah melayani. Sebab yang namanya pengurus itu adalah pelayan dari masyarakat, pelayan jamaah, bukan dilayani, tapi dia adalah pelayan. Ya. Nah, namanya pelayan itu harus memberikan servis yang memuaskan kepada yang dilayani. Itu maksimal, harus maksimal. Nah, yang ketiga, yang terakhir, perlu dijadikan renungan di dalam Al-Quran itu surah At-Taubah ayat yang ke-18 itu jelas sekali, innama ya'muru masajidallah man amana billah
wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsa illallah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang percaya pada hari akhir, orang yang mendirikan sholat, dan orang yang mengeluarkan zakat. Yang intinya walam yasa ilallah, tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebagai DKM, sebagai pengurus, jangan takut atas penilaian masyarakat. Yang penting kita berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Itu saja barangkali. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan buat Pak Ustadz atau buat semuanya bahwa program-program yang sudah ada itu kita coba siarkan melalui website, melalui YouTube. Jadi kita wawancara menggali program-program yang sudah dan sedang dijalankan oleh Ketua DKM. Jadi kita mengadakan wawancara khusus. Istilah kami itu ngobrol santai dengan Ketua DKM. Jadi kita ngobrol bagaimana ini program. Kemarin itu kita mewawancari masalah program ini umroh. Ketua DKM kita gali. Apa sih latar belakangnya apa? Dan sekarang itu berlanjut akan mengundang travel umroh. Kita akan sebenarnya ini semuanya sebenarnya masukan dari para jamaah yang diimplementasikan atau dilaksanakan oleh Ketua DKM-nya. Jadi Ketua DKM terima masukan dari para jamaah, donatur atau masyarakat lain. Tidak langsung dilaksanakan, tapi dipikirkan dulu, diolah dulu, disesuaikan dengan kondisi yang ada, baru dilakukan. Masya Allah, Pak Ustadz, terima kasih sekali Pak Ustadz atas informasi, atas pendapat ya Pak Ustadz. Semoga kita semuanya istiqomah dalam kebaikan Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, mohon maaf jika ada kesalahan Pak Ustadz dalam hal tanya jawab seperti ini. Terima kasih Pak Ustadz, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.